mengapa kita akhir-akhir ini menyaksikan dari beberapa acara yang mengundang Habib Syekh, selalu muncul beberapa penolakan dalam tanda kutip. Istilah penolakan saya kasih tanda kutip karena sebenarnya di sana bukan penolakan dalam konteks kebencian yang mengarah pada konflik, tapi penolakan dalam konteks gerakan moral force sebenarnya, gerakan moral, keinginan masyarakat yang berbasis pada kondisi moral masyarakat yang selama ini telah mereka pahami, kemudian ada yang berbeda. Nah, di situ sebenarnya refleksi memunculkan perbedaan. Nah, jadi penolakan terhadap Habib Syekh di beberapa tempat di seluruh Indonesia itu sebenarnya dalam konteks refleksi perbedaan yang mengarah kepada ketidaknyamanan, kalau saya memahami, bukan dalam konteks penolakan yang bersifat kebencian atau ancaman terhadap konflik kemanusiaan, bukan. Nah, sekarang pertanyaannya, perbedaan dalam konteks apa? Dalam konteks kultur, moral masyarakat yang selama ini menikmati sholawat untuk lantunan munajat, dan itu berlangsung lama di kalangan warga Nahdliyin. Sistem moral apa yang membedakan? Pertanyaannya, sistem moral apa yang membedakan dalam ruang tradisi masyarakat Nahdliyin dengan konser Habib Syekh, yang di sana sama-sama mengusung sholawat. Sebenarnya permasalahannya tidak pada sholawat. Sholawat Nabi itu baik, mulia, luhur, dan itu sebuah munajat, ujian yang harus kita istiqomahkan. Tapi persoalannya pada tampilan konsernya itu. Tampilan konsernya, konser Habib Syekh, temu seni tradisional yang dipertunjukkan Habib Syekh dengan para penonton, para penggemar, yang di situ diantaranya juga ada sholawat yang dibaca. Apa yang membedakan? Oke, ketika kita bicara sholawat, sama sholawatannya, meskipun ada beberapa yang berbeda, itu mungkin tergantung selera dari masing-masing orang ingin membaca sholawat. Tapi dalam tradisi yang sudah berkembang, itu sholawat itu memang dalam tradisi warga NU itu mengiringi pengajian, mengiringi kajian keilmuan yang disampaikan oleh seorang ulama, seorang kiai yang betul-betul mengkaji ilmu, bukan yang komedian-komedian yang diundang lebih banyak memunculkan lelucon, anekdot, atau candaan-candaan yang di situ melampaui batas etik, terkadang bisa dirasakan itu melampaui batas etik gitu. Sementara konser Habib Syekh yang di situ kadang, dan ini yang menjadi problem,
mengubah teks syair-syair yang sudah pakem dengan aransemen yang sudah pakem yang sudah dibuat sebelumnya, kadang dirubah-rubah dengan gaya bebas Habib Syekh. Yang menjadi tidak nyaman ketika syair itu menyangkut sejarah, terkait sejarah penyebutan misalnya Rizik Syihab gurunya NU misalnya. Ini ada banyak warga NU yang memahami ini dari perspektif sejarah sangat kurang nyaman. Terkait dengan lagu Yalal Waton misalnya, yang ketika dalam posisi di Malaysia, Habib Syekh membuat pengubahan yang seolah-olah tidak relevan, karena Yalal Waton itu untuk konteks Indonesia, bukan untuk konteks Malaysia. Tapi oleh Habib Syekh dikontekkan untuk Malaysia. Ini bagi masyarakat Nahdien yang melihat ini dari perspektif seni dalam konteks kebudayaan warga NU, ini sangat menyinggung, dan itu dibuktikan dengan maraknya beberapa tuntutan-tuntutan yang sudah mengemuka, termasuk diantaranya melalui sikap-sikap penolakan masyarakat atau bil khusus warga NU di beberapa jadwal agenda konser yang akan dilakukan oleh Habib Syekh misalnya. Ini ada hal yang berbeda yang sangat betul-betul di luar standar etik tradisi pesantren. Meskipun munculnya Habib Syekh itu telah mempengaruhi pola para santri dalam menyambut sholawat-sholawat di beberapa kegiatan hari besar Islam. Dalam tradisi warga NU dulu sholawatan itu tidak sampai sedramatis sampai melampaui akhlak seorang santri. Sholawat dibaca untuk mengiringi pengajian, kajian seorang ulama atau seorang kiai, santri, masyarakat mendengarkan dengan penuh hikmah. Ketika ada sholawat, makhlul qiyam dibaca, mereka dengan penuh hikmah. Tapi munculnya fenomena Habib Syekh, sholawat itu loss, total football istilah saya itu, dalam acara konser Habib Syekh itu, dari awal sampai akhir, sambutan-sambutan itu hanya sekedar aksesoris saja, hanya sekedar basa-basi, atau bahkan penyampaian Habib Syekh di sela-sela pembacaan sholawat atau di sela-sela tampilan konsernya itu sekedar sapaan yang tidak fokus pada kajian keilmuan. Itu sehingga mengalahkan tradisi keilmuan atau kajian yang nampak tidak etis menurut saya dalam posisi baca sholawat, tidak bagaimana memuji Nabi dengan penuh khidmat reflektif, kerinduan yang membara di dalam hati, tapi justru di situ seolah-olah ada euforia, harus bawa umbul-umbul, bendera, foto, dan seolah-olah lapangan itu harus dipadati oleh umbul-umbul atau bendera.
atau dipadati oleh suasana-suasana nampak sekali suasana konser di sana. Seperti ada kebanggaan pertemuan dengan Habib Syekhnya daripada dengan munajat sholawatnya. Menurut saya betul-betul lebih dominan konsernya, konser atas nama sholawat. Sebenarnya itu kan konser Habib Syekh sebenarnya. Pertanyaannya, bagaimana itu dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang lebih dominan pada konsernya? Iya, karena dalam konser Habib Syekh itu lebih dominan pada pertunjukan yang bersifat total, pertunjukan tampilan Habib Syekh di hadapan para pengunjung, para penonton di sana. Dan nuansanya juga nuansa seni, nuansa artistik betul, nuansa temu antara tokoh dalam musik tradisional yang di situ ditata secara artistik seperti layaknya konser-konser yang lain, misalnya dengan membuat suasana lampu, cahaya, dan gelap misalnya. Itu canda itu. Tapi yang sebenarnya di sana ada, biar istilah Jawanya itu biarpet, seperti lampu diskotik. Seperti lampu diskotik, betul, seperti lampu diskotik. Pertanyaannya, apa yang tidak baik dari pola tata lampu yang seperti itu? Sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Karena di sana menampilkan suasana yang mengkondisikan orang untuk menikmati musik tradisional Habib Syekh yang diantaranya di sana ada sholawat di satu sisi. Di sisi lain ada suasana kebebasan, membuka peluang untuk kebebasan menikmati suasana lampu dan konser Habib Syekh seperti itu di satu sisi. Di sisi lain di sana ingin memanfaatkan momentum itu untuk pertemuan antara putra-putri. Yang cobalah dicek di lapangan. Ada nggak di antara mereka yang mojok? Ada nggak di antara mereka yang campur? Ada nggak di antara mereka yang sebenarnya lebih nampak euforia konser Habib Syekh-nya daripada sholawatnya sebenarnya? Sholawat di sana seolah-olah hanya sebagai pengantar untuk merefleksikan sikap-sikap euforia yang lebih dominan pada bentuk konser, seperti layaknya konser-konser musik lainnya kayak konser Korea, Eropa, dan lain sebagainya. Kalau konser musik dengan pola seperti itu mungkin kita nggak mempermasalahkan dalam konteks tanggung jawab moral, karena itu sudah terang-terang temanya tema musik Eropa, musik Korea, musik India misalnya, ya udah seperti itu. Tapi kalau mengatasnamakan sholawat dengan mengidentifikasi dengan pola-pola konser pada umumnya, ini kan persoalan. Seolah-olah tampilan kegiatan keagamaan itu seolah-olah sama dengan
tampilan kegiatan di luar keagamaan. Ini kan mencampur aduk. Sekalian kalau ada ruang-ruang yang tidak baik, sudah urusan penguasa terkait dengan diskotik, konser-konser Korea dan sebagainya, itu udah kembali pada kebijakan penguasa. Kita sebagai santri mengingatkan orang-orang terdekat, masyarakat, jamaah, santri, untuk tidak ikut-ikutan dengan pola-pola seperti itu. Tapi yang problem ini kan atas nama sholawat. Tetapi realitas yang terjadi di lapangan justru tidak beda dengan konser-konser yang lain di luar pembacaan sholawat. Ini kan problem. Kalau sholawat murni tanpa tasabuh atau campur aduk dengan pola-pola konser yang lain, bagus. Apalagi kalau sholawat digunakan untuk mengiringi kajian-kajian keilmuan, seperti yang disampaikan oleh seorang ulama atau kiai yang sudah berlangsung dalam tradisi warga Nahdliyin. Wah, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Dan yang terakhir, yang cukup mencengangkan itu, di sana ada kapitalisasi konser Habib Syekh itu dengan mengatasnamakan sholawat. Artinya orang yang akan mengundang konser Habib Syekh yang di situ diantaranya dengan membawakan sholawat itu harus ditempuh dengan biaya yang sangat mahal. Seolah-olah ini memang bertentangan dengan sifat Nabi. Kehadiran fisik Nabi untuk meringankan beban orang, ini kehadiran ini justru untuk meringankan beban orang yang punya nafsu mengundang konser Habib Syekh di satu sisi, tapi di sisi lain ada banyak masyarakat dampingan yang memerlukan pendampingan yang sebenarnya kegiatan konser konser Habib Syekh yang memerlukan anggaran yang tidak sedikit itu sebenarnya bisa direlokasi atau dialokasikan kepada pendampingan di tengah masyarakat dampingan yang sangat memerlukan, baik terkait dengan pendidikan, terkait dengan tempat tinggal, terkait dengan kebutuhan keseharian orang-orang yang memang masih banyak yang membutuhkan dampingan ini. Dan ini kan seolah-olah memang ada semacam ironi atau kontradiksi antara prinsip nilai-nilai keutamaan dalam keberagamaan yang harus didahulukan dengan hal-hal yang bersifat aksesoris, mengarah pada nuansa hedonis, pragmatis, poya-poya, yang justru di luar pola nilai-nilai keutamaan dalam keberagamaan. Jadi memasukkan atau mereduksi nilai-nilai keutamaan dalam keberagamaan direduksi oleh pola-pola hedonis, pragmatis, euforia yang mengarah kepada halusinasi atau emosional secara berlebihan, yang notabene di situ menggunakan agama, menggunakan terminologi agama. Dalam kondisi apapun, sholawatan itu kan terminologi agama. Tapi kan menjadi persoalan ketika terminologi agama itu digunakan untuk melegitimasi kegiatan-kegiatan yang justru di luar nilai-nilai keutamaan keberagamaan yang diajarkan oleh teks kewahyuan dan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW dan para penerusnya. Ini saya kira yang perlu menjadi perenungan penting
dan menjadi muhasabah. Mengapa Habib Syekh di beberapa kesempatan terjadi penolakan dari masyarakat setempat, atau di situ juga ada warga NU, dan saya kira tidak jangan dipahami fenomena penolakan itu seolah-olah yang menolak itu anti agama, tapi memang harus dipahami secara kontekstual. Realitas yang terjadi itu memiliki latar belakang dan konteks suasana yang seperti apa. Apakah bertentangan dengan keberagamaan atau justru kontradiksi dengan nilai keutamaan dan keberagamaan yang menjadi prinsip kewahyuan dan kenabian dan prinsip salafus sholihin yang seharusnya harus kita jaga bersama. Baik, itu terima kasih.